Dulu sebelum gua mendengar Hazard Sound Heart Mirror, saat saya masih bodoh dan masih muda dan saya masih naif, apabila saya ditanyakan, B, sering banget di bawah di komen terus ngomong, Om, kalau misalnya I am under 700.000, under 1 juta, yang paling bagus tuh yang mana sih? Gue bisa ngomongin Tinte 2. Tapi sekarang setelah saya sudah menjadi bijak, saat saya sudah mendengar Hazard Sound Heart Mirror, itu bukan sesuatu yang cukup black and white lagi ya. Kayak misalnya gue dulu ngomong Tinte 2. Kenapa? Karena menurut gue Tinte 2 lebih bagus daripada Tinte 2 Plus, daripada ini, dan ini. Tentunya ini. Gue bingung kenapa ini hype sih. Sebelum gue review kesini, gue pengen ngomongin soal ini dulu dah. DQSM Hermit ya. Gue beli ini karena orang-orang pada nge-hype-in ya. Gue berharap dia itu bagus. Gue berharap, oh ini tuh yang bagus banget tuh di hype ya untuk gue review karena bagus. Tapi begitu gue denger kayak gue langsung males. Ini gue jarang banget sih ini. Semenjak gue beli ya, gue pakai ini, gue coba 5 menit. Gue coba 5 menit, gue dengar sampah. Sih ya udahlah, mungkin dengan burn in lebih bagus. Jadi gue colok ke THX gue SMS LSP 200 gue play the music, gue pergi jalan-jalan. Sampai rumah, gue pengen pakai lagi, cuma niatan gue hilang. Habis itu begitu gue coba lagi, suara tetap aja sampah. Entah kenapa unit gue yang ngaco atau gimana, pokoknya dia cuma ngerasa bright dan timbre-nya kering dan tonality agak berantakan. Soundstage-nya luas, lebar, tapi ya nggak deep gitu. Detail juga, makro detailnya ya di boost treble-nya, tapi mikro detailnya sebenarnya ada biasa aja gitu loh. Kenapa? Pokoknya gue bingung lah. Pokoknya ya udah, kita review kesini ya. Ini adalah apa yang sepatutnya menjadi SSR. SSR settingnya begini. Actually, neutral to brightly tuned. Neutral ke bright menurut gua. Technicalities-nya bagus. Udah itu sih. TLDR di sana. Oke, untuk review panjangnya, jarang banget sih di Indo ini IME yang satu ini. Kalau misalnya kalian tertarik untuk nonton video ini, kalian beruntung untuk mengetahui bahwa this is one of the best. Menurut gue, lu mau pesan di AliExpress, pesan aja di AliExpress kayak gue. Worth 100% worth menurut gue ini. Lu pesan di AliExpress. Boxnya kayak gini, beneran Cina banget boxnya, kayak sesuatu yang lo beli di kayak pasar yang banyak Cina-Cinanya gitu. Gue ini enggak, gue Cina juga, jadi ini gak rasis. Kalau ngatain gue rasis, anjing. Ini ya juga suka ngaco, dibilang sini ada mic-nya, nih mic-nya memes. What the fuck is memes? I don't fucking know what the fuck is memes. Oke, jadi di sana ada memes ya, padahal di sini nggak ada. Ya begitulah. Ini cuma bilang driver unitnya 10 mm drive units. It doesn't even say dynamic driver or anything. Pokoknya udahlah gitu. Tapi IM-nya luar biasa cuy. Ini besi semua, metal semua. Kayak KXXS. Kabelnya juga cakep banget. It's actually silver plated copper katanya. Cuman ya udahlah ya. Ini juga L shape-nya, ini metal juga, ini besi juga. Pokoknya build-nya luar biasa menurut gua. Desainnya ada kayak Final A8000. Dan itu flagship-nya Final, dan ini wow banget menurut gua untuk build quality ya. Dia ngasih lu pouch-nya juga hard case lumayan bagus. Ear tips-nya dikasih lu Sony Hybrid tapi KW. Tapi KW-nya KW bagus sih menurut gua. Kasih foam tips juga, kasih ear tips biasa, kasih ganti filter, kasih clip dan sebagainya, dan ada gini-giniannya juga nih.
Tapi ya peduli amat. That's it. Kalau misalnya lu nanyain gue ini harusnya harganya berapa, kalau misalnya gue nggak tahu, mungkin ini bener gue harganya sekitar 1,5 juta atau 2 jutaan ya. Karena jujur nih wow banget menurut gue secara sound quality. Oke, kita bahas tentang soundnya. Dari bassnya menurut gue dia itu bassnya netral, nggak boosted di mana-mana, tapi itu deliver a good punchnya bagus. Ada juga rumble di sub bass terdengar, tapi ya nggak di boost karena ya tidak di boost bassnya, nggak gitu deep. Kalau misalnya lu nyari sub bass yang deep, emang sulit untuk bikin sesuatu yang linear tapi deep kayak EX1000. Gua rasa belum ada IM yang bisa bikin begitu. Mungkin tuh karena nge-cheat pakai driver 16 mm. Tapi ini cuma 10 mm drive unit. Ya gitu ya. Ya sub bass-nya menurut gua untuk tuningin di sini tuh cukup bagus dan cukup proper sih ya. Jadi ya no complaints in the bass. It's actually lebih articulate lah, lebih textured juga daripada Tinte 2 ataupun Blondes. Surprisingly, kecuali untuk mungkin sub bass region. Untuk mid range-nya menurut gua cukup balanced. Nggak terlalu shouty. Emang agak sedikit shouty di 2K sih, gue juga ngerasain begitu. Tapi kalau misalnya shouty amat nggak juga. Tetap clear, tetap clean, tetap articulate, tetap balance lah suaranya. Tetap bagus menurut gua sih mid range nya, nggak ada komplain apapun gua di mid range dia. Untuk treble-nya di sini mungkin ada orang yang sedikit kepedesan di treble-nya. Kalau misalnya lu ngerasa mungkin Tinte 4 lu ngerasa ada sedikit compression, di sini juga ada present juga sedikit boost di treble proper tuh ya sekitar di atas 4K sampai di bawah 9K lah, di bawah 9-10K. Nah itu treble proper tuh ada sedikit boost, terutama di 5,6K dan di 8K. Jadi kalau misalnya lu ngerasa ada compression di perkusi, nah di situ tuh mungkin ada di sini. Dan sedikit sibilance. Kalau ngerasa S-nya mungkin agak sedikit panas, gak sampai sibilance kayak di QSM Hermit sih. Gue gak ngerasa treble gak seganggu itu, tapi sedikit boosted, tapi ya gak masalah menurut gue. Masih belum di batas masalah sih menurut gue ya. Upper treble ada sedikit boost, tapi yang nggak gitu gimana banget, nggak kayak Tinte 2 yang lebih boosted menurut gue di daerah upper treble. Ya itulah kalau dari bass, mid, dan treble. Mungkin orang gak gitu ngerasa oh ini biasa aja lah ya biasa aja, tapi ya spesialnya sebenarnya di satu, susah nyari IM yang beneran netral atau netral bit bright atau dengan tuning begini reference tune seperti SSR. Targetnya SSR gue nggak tahu dah itu apaan. Emang susah nyarinya untuk di price range segini. Jadi menurut gue ini adalah daya tariknya juga, salah satu daya tariknya juga. Dan teknikalitasnya luar biasa menurut gue. Soundstage-nya tuh nggak luas, nggak something you would oh my god ini luas banget. Nggak sih, lumayan. Mungkin itu juga karena booster treble juga yang bikin dia agak sedikit luas ya. Tapi deepnya juga menurut gue lumayan bagus, karena kalau misalnya gue sering dengar instrumen-instrumen semacam soundtrack wibu lah, soundtrack film-film barat juga gue suka dengar. Gue tuh ngerasa placement daripada instrumen dan subtle detailsnya itu lumayan bagus di sini. Itu juga ngomongin soal 3D imaging juga yang menurut gue lumayan bagus. Tapi 3D imagingnya menurut gue ada limitasi ya, di mana dia bagus di sini ini bagus, tapi di sini di bagian tengah-tengahnya tuh agak kurang, agak nyampur sih sini, agak flat gitu ya di sini ya. Di sini sih kayak gue bisa placing di sini ya, cuman gue nggak bisa gitu placing di sini, dan emang itu kelemahan dari IM sih. Tapi menurut gue it's good enough to call this
amazing. I guess udah cukup bagus untuk bilang ini luar biasa. Secara detail dan resolution semuanya terasa clear, semua terasa clean. Detail juga above average, di atas rata-rata untuk harga segini, dan hampir harga sejutaan di atas rata-rata. Menurut gua detail retrieval lebih bagus daripada Moondrop Starfield sih, terutama kecuali mungkin untuk di sub-base regionnya ya. Tapi untuk mid range and treble, gua di sini pick up micro detail lebih bagus di sini juga. Hampir sama kayak Tinte 2. Hampir sama. Mungkin gue bisa bilang sama, tapi hampir banget. Cukup luar biasa sebenarnya Tinte 2 untuk detail retrieval, terutama di bawah 1 juta. Yap, begitulah teknikalitas. Transientnya cepat, tapi decay-nya tetap kerasa. Jadi ya tetap very dynamic driver type of sound. Timbre-nya juga bagus. Timbre-nya juga terasa dynamic driver, jadi kerasa natural, gak kerasa kering, gak kerasa model-model kering-kering BA lah, gak kerasa begitu. Gak caur kayak ini juga. Jadi ya tonal balance juga bagus menurut gua. Jadi ini benar-benar IM yang menurut gua surprisingly good. Dan ini bagus menurut gua untuk standar di sejutaan. Menurut gua cukup bagus. Kalau misalnya ini harganya atas 1,5 juta, gua masih bisa bilang ini lumayan bagus. So yes, this is actually sangat worth kalau misalnya lo pengen beli. Gue sih nggak bisa bilang ini sejutaan sih untuk blonde dan lain-lainnya, tapi ya untuk ini menurut gue atas 1,5 juta pun masih oke lah. Rivalnya Starfield mungkin. Mungkin Starfield bisa menang sedikit di bagian tuningnya ya, kalau lebih preferable ya, lebih nggak ofensif mungkin. Untuk komparasi dengan Blonde Brothers, ini overall menurut gua adalah IM yang superior dibandingin mereka. Di antara teknikalitas saja ya, secara objektif, dan menurut gua untuk preferensi gua secara subjektif, maksudnya tonal balance ya, gua lebih demen di sini. Gua agak ngerasa the bloom di bass mereka berdua itu agak-agak ganggu dibandingin ini, yang lebih proper menurut gua ya. Jadi ya menurut gua sih ini superior secara tonal balance, di tonal secara presenting natural mid range, mid yang natural di Blonde 03, menurut gua sih lebih preferable, lebih aman, lebih I guess neutral sounding juga di sana. Di sini lebih agak sedikit bright ya secara overall tonal balance. Tapi gua sih tetap lebih prefer di Headset Sound Heart Mirror ini sih daripada mereka berdua, karena cukup jauh menurut gua soal technicality-nya terhadap Ibasso IT00. IT00 nih dulu gua bilang di review gua, ya itu review sih full Inggris, jadi mungkin lu belum nonton tuh review, tapi gua ngomong itu review yang paling lama gua gua bandingin sama semua IM gua. Nah, Ibasso IT00 ini menurut gue cukup luas, cukup besar, dan sulit sekali untuk bikin soundstage sebesar itu untuk harga segini. Menurut gue itu lebih besar dari Blessing 2, itu lumayan juga lebih wow gitu, lebih grand gitu ya. Tapi secara positioning dan imagingnya tuh menurut gue terbagusan di sini. Soundstage depth juga menurut gue sedikit lebih bagus di Headset Sound Heart Mirror. Detail retrieval juga bagusan di sini. Kalau misalnya lu nyari something like V-shape, more V-shape sound, lu nyari sesuatu yang lebih V-shape, ya lu cari inilah ya. Ya menurut gue lumayan bagus, tapi vocalsnya gak gitu bagus menurut gue kalau dibandingin sama Headset Sound Heart Mirror. Jadi itu. Sedangkan RE400, gue bingung kenapa yang di hype itu ini, bukannya ini. Padahal ini jauh lebih bagus menurut gue. Secara tonal balance ini jauh lebih bagus. Semua suara lebih natural sounding, nggak artificial, timbre nggak kering, terus nggak offensive. Tapi bassnya lebih dikit di sini daripada di sini. Mungkin lu pada nyari, mungkin orang-orang basshead pada nyari ini ya. Ya udahlah ya.
Mungkin tapi ya soundstage lebaran di sini sih. Menurut gua secara tonal balance, secara balance aja ya, bagusan di R400 loh. Tapi sih gue nggak bisa ngomong kalau misalnya dia bass lebih bagus sih. Bass dia tuh beneran kecil banget kalau apalagi meskipun lu bandingin sama Sound, dan meskipun mereka tuned about sama lah, mereka secara ukuran, secara kerasnya sama, tapi impactnya, teksturnya jauh bagusan di sini. Detail kayak teknikalitas semua bagusan di sini daripada di R400. Tapi kalau lu demen R400 dan lu don't mind a bit brighter it the sound, ini worth banget. Ini worth banget. Kalau lu pengen upgrade dari R400. Tint T4 itu sempat ngilang ya. Sepertinya udah hilang juga hype-nya sama sekali. Jadi nggak ada hype-nya sama sekali lagi dari Tint T4. Dulu cukup nge-hype karena Crinacle demen, karena banyak reviewer yang demen juga. Tint T4 itu gimana ya? Menurut gue driver agak terlalu lambat untuk harga segini. Tint T2 drivernya cepet, articulate lumayan menurut gue. T2 tuh, T4 tuh agak sedikit bloomy menurut gue. Meskipun tuningnya tuh sangat luar biasa, sangat one of the better tuned headphones at this price range. Di tuningnya menurut gue bagus sekali. Mungkin bahkan gue lebih prefer tuningnya di sini daripada di sini. Tapi kemampuan teknikalnya tuh lumayan jauh. Secara soundstage lebaran T4 mungkin dikit banget, tapi secara depth, secara detail, secara resolution, secara transient juga semua bagusan di Hazard Sound Heart Mirror. Jadi menurut gua inferior. T2 ini lumayan menarik ya. Menurut gua T2 tuh nggak bright. Menurut gua T2 tuh nggak gitu bright. Dia tuh boosted di sekitar upper treble. Mungkin agak sedikit tajam, orang ngerasa dia agak tajam, tapi nggak really affect the tonal balance of the overall IM. Mungkin agak sedikit bright di Hazard Sound Heart Mirror, sedikit lebih bright, sedikit ya, maksudnya gue sedikit bright lebih di Hazard Sound Mirror. Gue sih nggak bisa bilang ini bright juga sebenarnya sih. Kalau mau ngomong ini bright banget, enggak, ini just a bit brighter than neutral menurut gue. Ini jujur menurut gue agak-agak toss up, dan ini wow sekali untuk ini, bisa gue bilang begitu. Agak tergantung preferensi lu aja di mana. Di sini bahasa lebih bagus, lebih articulate, lebih clean lah, lebih nggak kotor, lebih nggak, ini nggak kotor juga sih, lebih tekstural, lebih kerasa lah. Sedangkan di sini tuh lebih cepat mungkin. Secara impact lumayan mirip lah. Ini treble-nya lebih, menurut gua di treble propernya lebih less offensive, sedangkan ini lebih picky di treble propernya. Tapi treble air ini lebih offensifnya, lebih enggak, jadi lo pilih aja. Di sini vokalnya itu nggak ada shouty-shouty-nya, mungkin agak sedikit mundur daripada netral. Menurut gua agak prefer sedikit lebih shouty sedikit, sedangkan ini vokalnya agak sedikit shouty. Jadi ya gitulah. Secara teknikal ini lebih luas, tapi ini lebih deep. Jadi ya gitulah ya. Jadi lu pilih-pilih aja dah antara ini dua. Dan menurut gue ini dua bagus. Lu nggak usah pusingin dah. Final E2K. Ini mewakili E3K juga. Menurut gue ini lebih superior dan lebih inferior. Secara transient, secara tonal balance, secara soundstage depth, secara ya di micro details sih lebih bagus di sini. Gua juga ngerasa di sini bassnya agak terlalu bloomy. Apalagi E3000 lebih bloomy lagi. Dan gua prefer in general the sound signature of this Hazard Sound rather than this. Meskipun ini agak sedikit lebih luas secara soundstage dibandingin Hazard Sound Heart Mirror. Sampah. Okay, that's it for the review. Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe. See you next time, Godspeed.